Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yani Waluyo. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian seperti rusa yang haus. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kerinduan kami boleh tetap tinggal dalam dekapan kasih-Mu, karena kami adalah milik-Mu. Kami telah ditebus dengan darah-Mu yang mahal, dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, dan Engkau membuktikan bahwa Engkau berkuasa atas dunia ini, bahkan berkuasa atas kematian, sehingga Engkau boleh bangkit
dari kematian. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, dan untuk kami boleh selalu ada dekat-Mu. Kami membutuhkan arahan, pegangan, yaitu firman-Mu. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkannya. Biarlah Tuhan menolong kami semua, memberikan pengertian bagi kami, dan memberkati hamba-Mu dalam menyampaikannya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, shalom bagi kita semua. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Bulan April tak terasa sudah akan kita akhiri. Dan kita boleh melihat dan ada hingga hari ini, itu tandanya penyertaan Tuhan bagi kita selalu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih dalam hubungan dengan Paskah, kita akan merenungkan dengan satu tema kebangkitan yang memberi pengharapan. Kebangkitan yang memberi pengharapan. Untuk itu mari kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 3 hingga ayat yang ke-20, bagian yang mendasari khotbah kita di hari ini. 1 Korintus 15 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-20. Kita membaca berbalasan, saya ayat 3 dan Bapak Ibu selanjutnya bergantian. 1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikian kamu percaya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi kata Kristus pasti dibangkitkan, maka sia-sia lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian. Ayat 18. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, demikian teks bagian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, membaca, merenungkannya, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat sepanjang sejarah dunia ini bahkan hingga saat ini, ada usaha-usaha dari segelintir orang yang mau membuktikan dan mau mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Kalau kita lihat, mulai dari setelah kebangkitan Yesus, diawali dengan apa? Mahkamah Agama Yahudi. Boleh mungkin slide. Mahkamah Agama Yahudi seperti yang dicatat dalam Matius 28, di situ membuat dusta bahwa Yesus tidak bangkit. Dengan apa? Menyogok prajurit-prajurit yang berjaga pada waktu Yesus ada di kubur Yesus, dan membuat dusta sehingga hingga pada masa itu
pada masa penulisan kitab ini orang masih percaya, dan mungkin sebagian orang Yahudi sekarang pun masih percaya bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Bahkan selanjutnya kita bisa melihat dalam sejarah yang ada. Misalnya juga ada yang berkata bahwa yang disalib bukan Yesus. Yang disalib bukan Yesus. Bahwa yang disalib adalah Yudas Iskariot yang diubah wajahnya menjadi seperti Yesus. Ini dusta yang ada di awal-awal Yesus bangkit. Kemudian dalam perkembangan zaman mulai muncul orang-orang atau teolog yang membuat lagi statement lewat tulisan-tulisannya dalam buku-buku yang mereka tulis. Misalnya dalam buku yang berjudul Jesus the Man menyebutkan bahwa Tuhan Yesus tidak mati di salib, melainkan hanya pingsan. Kemudian disembuhkan oleh seseorang yang bernama Simon Magus. Kemudian ia melarikan diri. Ini buku-buku yang ada, yang mau menutupi kebangkitan Kristus. Ada juga buku yang terkenal, The Da Vinci Code. Dia menulis begini, bahwa sesungguhnya setelah itu ada pernikahan antara Yesus dengan Maria Magdalena. Dan keturunannya ada di Eropa. Mungkin OL boleh. PVI boleh. Nah, kemudian dari sisi negara kita bersyukur sejak tahun 2000 tahun ini, kalender kita setulis jelas. Mulai dari kelahiran Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus. Kalau tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2025, orang boleh melihat kan ada perbedaan. Kalau kelahiran ditulis kelahiran Yesus Kristus, kematian ditulis Jumat Agung. Kalau kebangkitan ditulis Paskah. Nanti kenaikan ditulis kenaikan Yesus Kristus. Kalau mungkin orang tak mengerti kan ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Padahal sebenarnya itu peristiwa yang merupakan rentetan peristiwa satu yang terjadi lewat karya kebangkitan Kristus. Dan kita bersyukur sejak tahun 2025 ini berarti apa yang tertulis di kalender Indonesia sesuai dengan apa yang ditulis di dalam kitab suci. Ada kelahiran Yesus Kristus, ada kematian Yesus Kristus, ada kebangkitan Yesus Kristus, dan ada kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat walaupun ada banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang untuk menutupi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tapi sejarah mencatat bahwa terjadi ledakan besar orang-orang ikut Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di Kisah Para Rasul dicatatkan dari para murid, kemudian 500 orang percaya, kemudian 3.000 orang pada waktu jemaat mula-mula, menjadi 3.000 orang pada waktu Petrus berkhotbah, dan menjadi 5.000 orang, dan seterusnya. Terjadi banyak sekali orang yang akhirnya percaya akan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Bahkan kalau kita melihat sejarah kehidupan para rasul, mereka bisa memberitakan Kristus walaupun kehidupan mereka diancam, dan pada akhirnya memberikan kematian yang sebenarnya orang pun tidak suka dengan kematian mereka. Misalnya ada seorang yang bernama Eusebius, dia mencatat dalam bukunya Rasul dan Murid dan Juru Selamat telah menyebarkan dan mengkhotbahkan Injil. Ini tahun 325 Masehi. Orang boleh juga search di internet, ditulis tentang murid-murid Tuhan Yesus yang rela mati memberitakan kebangkitan Kristus dengan cara-cara yang orang semua tidak mau. Misalnya boleh ditampilkan sedikit catatan dari kematian para murid, yaitu Matius. Matius disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Ini boleh terus lagi. Kemudian Markus meninggal, badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan yang penuh batu sampai ia menemui ajalnya di Alexandria. Kemudian Lukas mati digantung di Yunani. Terus lagi. Kemudian Yohanes direbus atau digoreng dalam bak minyak mendidih di Roma, walaupun dia tidak mengalami kematian di saat itu. Kemudian akhirnya dibuang di Pulau Patmos karena Tuhan ingin berkarya lewat Yohanes. Yaitu apa? Dia yang menulis Injil Yohanes dan juga Wahyu. Dan orang boleh baca saat ini. Kemudian apa lagi? Terus, Petrus disalib dengan posisi terbalik, tidak sama dengan Yesus. Kemudian Yakobus dilempar ke bawah dari
puncak hubungan baik Allah ini baik puncak hubungan ini sama dengan peristiwa Yesus dicobai oleh iblis. Ini tempat yang sama. Kemudian lagi apa? Yakobus anak Zebedeus, ia dipenggal kepalanya di Yerusalem. Kemudian terus ada lagi Andreas disalib seperti Petrus, terbalik tidak sama dengan Yesus. Kemudian terus lagi Bartolomeus atau Nathanael mendapat pukulan cambuk hingga kulitnya hancur dan akhirnya mati. Kemudian terus lagi, Thomas mati ditusuk dengan tombak di India, Yudas dihukum mati dengan panah, dan Matias yang menggantikan Yudas Iskariot dihukum rajam dan akhirnya dipenggal kepalanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih banyak lagi bukti-bukti lain kalau orang lihat sejarah para martir. Orang-orang yang mau memperjuangkan dan memberitakan kebangkitan Kristus. Sehingga jika memang Kristus tidak dibangkitkan, mengapa orang-orang ini rela mengalami penderitaan yang luar biasa? Mau membela sesuatu yang bohong kalau dia tidak bangkit. Apakah mereka mau mati dengan sebuah kebohongan seperti yang di dusta Mahkamah Agama dan juga dalam sejarah dunia? Apakah mungkin dari masa ke masa orang-orang dari generasi berbeda sepakat membela kebohongan? Itu pasti tidak mungkin. Karena jelas Alkitab mencatat peristiwa kebangkitan Kristus. Alkitab menulis dengan jelas peristiwa kebangkitan Kristus. Diawali dengan apa? Malaikat menyampaikan kebangkitan Kristus kepada Maria dan Maria Magdalena. Boleh terus sensor. Kemudian apa lagi? Yesus menampakkan diri kepada para murid. Terus sensor. Terus menampakkan diri beberapa kali kepada para murid. Kepada banyak orang. Ini mau membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Mungkin orang, ya karena orang hidup di masa sekarang ini, mungkin orang percaya. Ya saya percaya. Tapi terkadang orang jadi ragu dengan pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Apakah benar-benar Yesus bangkit? Apakah peristiwa ini benar-benar terjadi? Tapi Alkitab sudah menyatakan dalam sejarah dunia ini, dan juga Yesus menampakkan diri kepada banyak orang bahwa benar-benar dia sungguh-sungguh bangkit. Bukan hanya sekedar rekaan para murid, bukan hanya sekedar rekaan atau catatan-catatan yang bohong dalam Alkitab, tapi Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan terakhir, Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Itu yang orang baca di ayat 3, ayat 5, 6, 7, 8. Paulus kembali menulis. Kalau tadi para murid itu pada waktu Yesus masih ada, mereka melihat Yesus benar-benar mati dan bangkit. Tapi Paulus kemudian mencatat itu. Di ayat 5 dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Dan selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir ia menampakkan diri juga kepada. Ataupun orang boleh lihat banyak kesaksian, ada Yesus yang menampakkan diri kepada pribadi-pribadi tertentu yang belum percaya sehingga mereka boleh akhirnya percaya kepada Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya inilah intinya Injil dan kekristenan, yaitu kebangkitan Kristus. Sehingga di ayat 14 dikatakan, sia-sialah jika Kristus tidak dibangkitkan. Memang perlu ada kelahiran, peristiwa Natal harus terjadi. Memang perlu ada peristiwa kematian atau Jumat Agung perlu terjadi. Tapi kalau cuma berhenti sampai di situ, maka Paulus katakan sia-sialah kepercayaan kita kepada Kristus. Karena apa? Semua pemimpin-pemimpin agama pun mati. Tapi Kristus, pemimpin kita, kepala pelayanan kita, Tuhan kita bangkit. Sehingga inti iman Kristen ini adalah kebangkitan Yesus Kristus. Yesus benar-benar bangkit, bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi peristiwa yang begitu penting. Dan ini memberikan pengharapan bagi kita. Kenapa kita jadi Kristen? Cuma sama aja kan tokoh agama kita lahir, hidup, mati. Ngapain kita jadi Kristen?
Ngapain orang susah-susah beribadah, menyembah Tuhan Yesus? Bikin apa? Tetapi karena Kristus bangkit, memberikan pengharapan bagi kita untuk boleh percaya kepadanya dan menjalani hidup ini dan akan mengalami apa yang dikerjakan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Yaitu ada pengharapan di balik kebangkitan Kristus. Ini yang paling penting. Dikala kita memaknai dan menghayati, adakah kita terus berharap dan menaruh percaya kita kepada Kristus? Ya, dari bagian ini mari kita perhatikan pengharapan di balik kebangkitan Kristus, atau kebangkitan yang memberikan pengharapan. Pertama mari kita lihat di ayat yang ke-9 dan 11. Boleh Ensen? Terus. Yang pertama, pengharapan di balik kebangkitan Kristus adalah kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan perubahan hidup. Terus Ensen. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan perubahan hidup. Di ayat 9 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Bagian ini mau menjelaskan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus memberikan pengharapan adanya perubahan hidup sesungguhnya bagi Paulus dan kita semua. Dan perubahan itu diteladani oleh Paulus bagi kita. Perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus? Yang pertama, perubahan status. Ini yang paling penting. Kita baca di Kisah Para Rasul pasal 9 kan, Paulus pergi ke Damsyik untuk apa? Menganiaya jemaat. Walaupun di pemikirannya itu melayani Allah, tapi dia menganiaya jemaat pengikut jalan Tuhan. Tetapi ketika dalam perjalanan ke Damsyik, Yesus sendiri berbicara langsung kepada Paulus. Dan apa? Jalan hidupnya berubah. Yang harusnya dia pergi ke Damsyik untuk menganiaya pengikut Kristus, tapi kemudian dia mengalami pembaruan hidup. Dia bukan menganiaya jemaat atau orang-orang percaya, tapi dia menjadi pemberitaan Injil. Dulu Paulus yang adalah Saulus, seorang yang binasa, walaupun ia mengaku melayani Allah, tetapi setelah Tuhan Yesus melawatnya, terjadi perubahan status di dalam kehidupan Paulus, yaitu ia telah diselamatkan. Ini yang paling penting, perubahan status. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan perubahan hidup. Yang pertama, perubahan status kehidupan kita. Sehingga pertanyaan bagi kita, seberapa kali orang merayakan Kristus? Apakah status kita sudah berubah di hadapan Allah? Yaitu, sudah menjadi milik Allah atau belum? Saya harap kita yang ada dalam persekutuan jemaat ini sudah berubah status. Yaitu, status kita sudah menjadi milik Allah. Sehingga Paulus mengatakan, bukannya aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita memiliki status yang baru. Kita sesungguhnya orang-orang yang binasa karena dosa, tetapi menjadi orang-orang yang diselamatkan karena pengorbanan Kristus. Sehingga salah satu visi gereja ini yaitu kepastian keselamatan. Ini diingat-ingatkan terus. Supaya apa? Orang memiliki keyakinan akan kepastian keselamatan. Karena apa? Status kita sudah berubah. Dari orang-orang yang berbuat dosa menjadi orang-orang yang ditebus dosa kita. Atau Paulus juga mengatakan dalam Efesus, menjadi manusia yang baru. Ini yang sangat penting. Status kita berubah di hadapan Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian perubahan hidup yang kedua yang dialami oleh Paulus selain perubahan status adalah perubahan arah hidup. Ayat 10b di situ dikatakan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikian kamu menjadi percaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setelah Paulus diubahkan statusnya dari seorang pendosa
menjadi orang yang diselamatkan, ia tidak berbangku tangan, tetapi ia semakin bekerja keras. Dia semakin giat hidup benar di hadapan Tuhan dan melakukan tugasnya sebagai hamba Allah, yaitu memberitakan Injil. Bekerja untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita boleh melihat perubahan yang luar biasa dari seorang Paulus yang dulunya Saulus, kemudian berubah nama menjadi Paulus. Ya, orang nggak perlu berubah nama, ya kan? Tapi status kita berubah dan juga kebiasaan hidup kita berubah sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan percaya akan kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Mari kita merenungkan kehidupan kita. Sudah berapa kali kita merayakan kebangkitan Kristus? Ya kan, kemarin di Youth saya tanya, tahu tentang kebangkitan Kristus mulai kapan? Ada yang menjawab dari kelas 1 SD, ada yang mengatakan dari umur 10 tahun. So, pahami dong, atau orang dari kapan orang mengerti hal itu? Apakah sudah banyak perubahan terjadi dalam kehidupan kita atau masih tetap sama? Ya. Supaya lagu yang sering kali orang nyanyikan, aku berubah, sungguhku telah berubah, waktuku serahkan hidup kita. Harus ada perubahan. Orang merenungkan, kita sudah berubah status, ini yang paling penting, tapi juga berubah arah hidup kita. Paulus mau perubahan arah hidup di situ dengan kata, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi Paulus tetap menyadari, itu bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Mungkin orang berkata, saya tak mampu. Tapi ingat, Paulus pun mengatakan, bukan dia, tapi karena ada kasih karunia Allah di dalam kehidupannya. Apakah kita mau meluaskan kasih karunia Allah bagi kita untuk kita bekerja lebih giat lagi, lebih keras lagi di dalam kehidupan ini? Tentunya dalam aktivitas hidup sehari-hari, ya hidup lebih benar, ya kan? Hidup lebih jujur, hidup lebih semangat, ya kan? Dalam persekutuan, hidup berjemaat, ambil bagian dalam persekutuan. Orang boleh lakukan itu. Ini perubahan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, karena orang sudah mengalami kebangkitan Kristus. Perubahan status yang berakibat perubahan arah hidup di dalam kehidupan kita. Ini hal yang pertama, kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan perubahan hidup. Nah, hal kedua kita perhatikan dalam ayat 14 hingga 15. Tetapi andai kata Kristus, tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak membangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Pengharapan yang kedua di balik kebangkitan Kristus adalah adanya kepastian iman. Adanya kepastian iman. Karena pengharapan akan perubahan hidup tidak bisa ada jika tanpa pengharapan kepastian iman. Orang berubah hidup status dan orang tidak punya pengharapan, masih tetap terbatas dalam kehidupan ini. Di saat orang merubah status arah hidup berbeda, kita juga harus memiliki kepastian iman. Sehingga Paulus menegur jemaat di Korintus pada waktu itu, di mana jemaat tidak mempercayai kebangkitan Kristus dengan alasan orang mati tidak bisa hidup lagi. Padahal tujuan surat ini kepada jemaat Korintus adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dalam pelayanan Paulus. Tetapi mereka masih digoda dengan keterbatasan yang ada bahwa orang mati tidak mungkin dibangkitkan. Tetapi Paulus mengingatkan mereka, menegur mereka, menguatkan mereka bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup dan bangkit. Dan Kristus pun akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya akan kebangkitan Kristus. Dan ini menjadi berita sukacita yang besar sebenarnya. Ya, sehingga kalau mungkin di masa ini diekspresikan lewat pawai, lewat apa? Ibadah-ibadah yang sukacita. Saya ini sukacita besar Paskah. Haleluya, Kristus bangkit. Saya ini pujian yang besar, karena apa?
Kristus telah bangkit, berita sukacita bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau cuma mati kan menjadi berita apa? Nak bangkit. Tapi karena Kristus bangkit menjadi berita sukacita dan memberikan kepastian iman kepada kita. Kepastian iman menyangkut apa? Yang pertama berkaitan dengan keselamatan. Ayat 19 Paulus mengatakan bahwa jika kita hanya menaruh pengharapan pada Kristus yang mati dan tidak bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau orang hanya berpengharapan pada Kristus dan orang tidak sampai percaya kepada kebangkitan Kristus, Paulus katakan orang-orang yang paling malang. Atau mungkin orang disamakan dengan orang-orang lain yang percaya kepada tokoh-tokoh agama yang tidak mengalami kebangkitan. Cuma sekedar ya ada di dunia ini percaya kepada si A, si B, si C, setelah itu mati ya mati. Ada yang percaya akan terjadi reinkarnasi, jadi hewan, jadi apa. Ngapain seperti itu? Tapi kita boleh dikuatkan iman kita bahwa kita akan mengalami keselamatan. Kita akan ada dalam kekekalan. Terjadi perubahan, bukan hanya perubahan status, arah hidup, tapi kita seperti kalau orang baca di kebangkitan tubuh, kebangkitan kita di ayat 12 dan seterusnya, kita diberikan tubuh kemuliaan di dalam hidup ini. Sehingga walaupun mungkin tubuh kita ada banyak noda celah karena kesalahan hidup kita, tapi ada kebangkitan tubuh. Ini yang pertama, kepastian iman. Kemudian yang kedua, selain tadi kepastian iman yaitu keselamatan, kita juga memiliki kepastian kebangkitan tubuh yang merupakan bagian dari iman Kristen di kekekalan. Kepastian kebangkitan tubuh sebagai orang-orang percaya. Sehingga kalau orang baca 1 Tesalonika ayat 14 kan orang boleh berduka cita tapi tidak seperti orang-orang yang tidak percaya. Ada kepastian kebangkitan tubuh. Orang boleh berduka, ya siapa sedih kehilangan orang yang selama ini bersama-sama dengan kita. Tapi jangan berduka seperti orang-orang yang tidak percaya. Ada yang berduka seperti orang yang percaya kan akhirnya masuk di kubur, mau mati sama-sama. Ada yang berduka bertahun-tahun yang tidak pernah move on. Tapi kalau punya kepastian kebangkitan tubuh di dalam kehidupan kita, sehingga ini menjadi kekuatan bagi kita. Bahkan dikala kita percaya akan berpengharapan akan kebangkitan Kristus, kita akan sanggup untuk mengalahkan kuasa si jahat. Di bagian akhir pasal 15 ini ditulis demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita. Orang akan sanggup mengalahkan kuasa-kuasa dari si jahat. Kalaupun belum waktunya akhir hidup kita, percayalah Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan bagi kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tapi kalau Tuhan bilang sudah batas hidup kita ya, kita sudah berpindah ke dalam kekekalan kalau kita memiliki kepastian keselamatan di dalam Kristus. Sehingga mari kita berpengharapan kepada hal yang paling agung dan mulia ini. Karena kita tidak bisa menemukan di tempat lain. Kita hanya menemukan di dalam kepercayaan kita kepada Kristus yang telah dibangkitkan. Tidak bisa ditemukan di tempat lain. Walaupun di masa saat ini dengan teknologi informasi ada banyak hal yang bisa kita lihat. Masa cuma kita yang mengalami kepastian. Kepercayaan lain pun bisa dibuat sedemikian rupa. Kalau orang lihat di media sosial kan, yang agama Buddha pun pujian penyembahan seperti Torah. Orang lihat, mirip-mirip kok, seperti itu. Mencoba menyamakan dengan apa yang kita lakukan, tapi tanpa percaya akan kebangkitan Kristus itu sia-sia.
tanpa percaya akan kebangkitan Kristus, tanpa pemberitaan akan kebangkitan Kristus, itu adalah hal yang sia-sia. Nah, akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, apa respon kita akan kebangkitan yang memberi pengharapan di bagian akhir? Apa respon kita? Terus terakhir, respon akan kebangkitan yang memberi pengharapan, di sini katakan, jadilah umat Tuhan yang setia kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, sehingga memberikan kita pengharapan akan perubahan hidup dan pengharapan akan kepastian iman, akan keselamatan, hidup kekal, dan kebangkitan kembali. Kepastian hidup akan pengharapan hidup saat ini, hidup dalam kekekalan, dan kebangkitan di kehidupan kita. Mari kita pegang terus. Walaupun ada situasi sulit yang terjadi, orang berpegang akan ini. Segala hal yang ada di sekeliling kita mungkin bisa hilang, materi bisa hilang dan sebagainya. Tapi kalau kita berpegang kepada pengharapan ini, sukacita, damai sejahtera, dan kita tidak akan mengalami ketakutan kalaupun hidup kita akan berakhir. Kemudian berpeganglah pada pengharapan itu. Hiduplah dengan benar, lakukanlah perintah Tuhan, dan jauhilah semua larangan dalam menjalani hidup dan aktivitas. Berusaha, ini perjuangan kita. Ada banyak hal yang Tuhan inginkan, kita yang percaya akan kebangkitan menjauhi hal-hal yang Dia tidak inginkan. Tolong berjuang bersama-sama. Setialah dalam persekutuan dengan Tuhan, baik secara pribadi dan berjemaah. Setialah, karena orang percaya akan kebangkitan Kristus. Kalau orang cuma hanya sekedar percaya dan orang tidak melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, ya mungkin saya orang tidak percaya. Cuma sekedar ya saya percaya. Layanilah Tuhan Yesus, muliakanlah Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memaknai lagi kebangkitan Kristus. Kebangkitan-Mu memberikan pengharapan bagi kami semua dalam menjalani hidup dunia ini yang seringkali ditawarkan tanpa pengharapan, yang seringkali ditawarkan berbagai macam pergumulan, bahkan mungkin ditawarkan berbagai macam kemudahan. Tetapi Tuhan Yesus, itu semua pun akan berakhir sia-sia. Tapi lewat firman-Mu mengingatkan kami akan karya kebangkitan-Mu yang memberikan pengharapan akan pembaharuan hidup. Kami dibaharui status kami di hadapan Tuhan. Kami dibaharui arah hidup kami. Bahkan kami juga boleh menjalani hidup ini dengan kepastian bersama dengan Engkau dalam keselamatan hidup kami dan dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas, tapi biarlah firman Tuhan diteguhkan bagi kami semua oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.